Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja kita semua ya. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini akan mempresentasikan soal dan pembahasan terkait biaya produk atau produk cost dan biaya periode atau period cost. Ini adalah materi pada bab 2 dari buku Akuntansi Biaya edisi ke-6 karangan Firdaus Dunia, Wasila Abdullah, dan saya sendiri Catur Sasongko. Dapatkan video pembelajaran lainnya dengan mengunjungi e-learningperbisalemba.com, cari e-learning akuntansi biaya edisi 6. Oke, seperti biasa saya akan jelaskan terlebih dahulu soalnya, baru kemudian dilanjutkan dengan pembahasan komprehensifnya. Kita masuk ke soal. Berikut ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT Merbabu Indah untuk bulan September 2002. Ada gaji pegawai pemasaran 49 juta rupiah, pajak bumi dan bangunan atau PBB pabrik 7 juta rupiah, kemudian perjalanan dinas pegawai administrasi 104 juta rupiah, komisi penjualan 49 juta rupiah, tenaga kerja tidak langsung 38 juta rupiah, bahan baku langsung 138 juta rupiah, iklan di YouTube 76 juta rupiah, penyusutan peralatan produksi 54 juta rupiah, dan tenaga kerja langsung 89 juta rupiah. Diminta tentukan yang pertama adalah biaya produk dan biaya periode. Jadi dari biaya tadi yang sudah dikeluarkan oleh PT Merbabu Indah untuk bulan September 2022, Anda diminta untuk menentukan mana yang merupakan biaya produk dan berapa jumlahnya, dan mana yang merupakan biaya periode dan berapa jumlahnya. Berikut ini disajikan kembali biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT Merbabu Indah di bulan September 2022. Gaji pegawai pemasaran ini adalah biaya period atau period cost. Nah, masuk sebagai beban penjualan, Oke. Kemudian pajak bumi dan bangunan pabrik. Nah, ini adalah biaya overhead produksi atau factory overhead. Nah, ini termasuk ke product cost. Nah, ya, product cost. Oke. Perjalanan dinas pegawai administrasi ini masuk ke period expense atau period cost. Dia masuk sebagai beban administrasi. Komisi penjualan ini adalah masuk ke period cost. Nah, period cost dia masuk sebagai beban penjualan atau selling expense. Tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor ini adalah termasuk biaya overhead produksi atau factory overhead. Nah, dia masuk sebagai product cost. Oke. Bahan baku langsung atau direct material. Nah, ini adalah direct material, dia masuk sebagai product cost. Ingat, product cost itu terdiri dari bahan baku langsung atau direct material, kemudian tenaga kerja langsung atau direct labor, dan biaya overhead produksi atau factory overhead. Iklan di YouTube ini termasuk period expense, nah, atau period cost. Dia masuk sebagai beban penjualan atau selling expense. Penyusutan peralatan produksi ini adalah biaya overhead produksi atau factory overhead, sehingga dia termasuk sebagai biaya produk. Nah, biaya produk. Tenaga kerja langsung atau direct labor ini masuk sebagai product cost. Nah, product cost. Oke. Nah, sekarang kita hitung ya. Berikutnya kita hitung. Berarti yang masuk sebagai product cost itu adalah pajak bumi bangunan sebesar 7 juta, tenaga kerja tidak langsung 38 juta, bahan baku langsung 138 juta, penyusutan peralatan produksi 54 juta, tenaga kerja langsung
89 juta. Maka totalnya biaya produknya adalah 326 juta rupiah. Berikutnya adalah biaya periode atau period cost. Nah, ini isinya gaji pegawai pemasaran 49 juta rupiah. Perjalanan dinas pegawai administrasi 104 juta rupiah. Komisi penjualan 49 juta rupiah dan iklan YouTube 76 juta rupiah. Maka total biaya periode itu adalah 278 juta rupiah. Dengan demikian berakhir sudah soal dan pembahasan terkait dengan biaya produk dan biaya periode yang merupakan bahasan dari buku Akuntansi Biaya edisi 6, Firdaus Dunia dan kawan-kawan, bab 2. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.